Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 45 Surabaya. Selamat datang di ruang perpustakaan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa mengikuti kegiatan yang luar biasa pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sultoni selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 45 Surabaya. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri, kepada Bapak Ahmad Sultoni. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Sakti. Bapak Ibu, mohon maaf saya izin berdiri ya untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di SMP Negeri 45. Bapak Ibu, izinkan saya pada hari ini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 45, saya ingin memberikan sedikit pemaparan atau penjelasan mengenai tema pada LMS saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, nanti budaya positif ini akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang kita mengabdi di SMP Negeri 45 ini, baik sebagai Bapak Ibu guru ataupun nanti ketika kita memiliki posisi dan kedudukan di jajaran manajerial. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni, saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 45. Pada kesempatan pagi ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Dan saya di sini mengambil tema yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah tentunya. Baik Bapak Ibu, untuk konsep utama dalam modul budaya positif ini yaitu di sini yang pertama ada kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar, lalu dilanjutkan tentang disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia. Berikutnya motivasi perilaku manusia, dan ada posisi kontrol restitusi. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan kata restitusi karena sering sekali muncul di PMM ini Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada keyakinan kelas. Nah, nanti di sini kita akan membahas apa bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, nanti kenapa yang kita lebih cenderung untuk memilih di keyakinan kelas. Lalu yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini yang juga sering muncul di PMM. Segitiga restitusi nanti ya bentuknya segitiga, itu pembahasan kita yang terakhir. Bapak Ibu, untuk pembahasan yang pertama kita akan masuk di pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa pengertian itu? Pengertiannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini memiliki makna begini Bapak Ibu. Ketika dulu kita bersekolah ya, dengan Bapak Ibu guru kita di saat itu, pembelajaran itu selalu terpusat ke Bapak Ibu guru. Jadi karena di waktu itu kan teknologi tidak seperti sekarang ya Bapak Ibu. Kita tuh bisa melihat handphone dan belajar mandiri ya. Bahkan terkadang saya sendiri tuh merasa bahwa murid-murid saya ini jauh lebih pintar ketimbang saya di bidang teknologi gitu. Nah, oleh karena itu di pembelajaran dengan paradigma baru kita memberikan pembelajaran itu diferensiasi. Jadi seperti kita kelompokkan ya. Tapi sebelumnya kita mengadakan apa itu tes yang pertama itu namanya assessment test. Kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini kita awali dengan tes diagnostik untuk menentukan siswa ini nanti dikelompokkan di mana dengan sesuai dengan kemampuannya. Nah, apakah itu mempersulit kita? Sebenarnya tidak. Itu sebenarnya malah mempermudah kita. Jadi kita nanti membuat kelompok, kita buat berdasarkan
kemampuan yang boleh dihomogenkan. Jadi satu kelompok itu memiliki kemampuan yang sama begitu, atau tidak jauh-jauh beda. Nah, kenapa itu memudahkan bagi kita? Karena nanti untuk pemberian asesmennya atau penilaiannya dan tugas-tugasnya itu akan mempermudah kita, karena mereka sudah memiliki kemampuan yang setidaknya sedikit homogen atau sama. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Di sini ada beberapa pembahasannya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan terkadang kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu dalam artian tidak nyaman bagi orang yang kita berikan informasi tersebut. Ya, contoh misal kalau siswa datang terlambat, itu kan kita niatnya baik ya Ibu, mendisiplinkan. Tetapi dari dalam pembahasan budaya positif ini itu memang ada beberapa kalimat-kalimat yang ketika nanti kita ucapkan itu malah kita nanti berada pada posisi penghukum gitu. Nah, nanti itu akan dijelaskan. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan siswa, tetapi kita dalam posisi sebagai manajer. Nah, jadi bukan menghukum atau bukan si pembuat merasa bersalah. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu dari diri siswa sendiri, sedangkan ekstrinsik itu terpengaruh dari luar. Contoh begini. Ketika anak beli jajan dari kantin ya, minum dari botol plastik begitu. Nah, ketika ada gurunya, misal dari minum lalu dia lewat ada gurunya, maka botol itu dibuangnya di tempat sampah. Nah, tetapi ketika dia habis minum terus tidak ada siapa-siapa, dia buang sembarangan saja. Nah, berarti disiplin kebersihannya dia itu termasuk di ekstrinsik, karena ketika dia membuang botol ke tempat sampah, dia terpengaruh dari ketika ada gurunya. Tapi ketika nggak ada, ya sembarangan saja buangnya. Sedangkan intrinsik itu dia sudah tertanam dan membudaya di perilakunya. Jadi ketika ada nggak ada ya tetap dibuang di tempat sampah. Gurunya galak atau tidak galak, kalau ada kewajiban atau tugas tetap dikerjakan. Nah, itu berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik untuk berdisiplin. Berikutnya ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman, ancaman maupun kerayuan yang memaksa mereka untuk melakukannya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya sering kita lakukan di setiap pagi Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang terlambat atau tidak memakai atribut, itu kan treatmentnya sekarang sudah berbeda ya. Kalau dulu nggak pakai atribut, ayo kamu berdiri di depan tiang bendera, hormat sampai jam pertama masuk, gitu ya. Untuk peraturan sekarang kan sudah tidak boleh. Jadi paling bantu tuh kita tuh hanya bisa mencatat. Besok begitu lagi, ya kita mengingatkan lagi dicatat sampai mungkin 3-4 kali orang tua dipanggil, nah, hanya begitu saja, gitu. Jadi memang budaya positif ini nanti ke depannya itu memang ada plus dan minusnya Bapak Ibu. Jadi di satu sisi itu terkadang kan kita merasa ini ya sebagai khususnya sebagai tatib itu kan merasa bingung ya, nggak dikerasi itu tetap bandel, dikerasi tambah kita yang salah gitu. Itu membingungkan Bapak Ibu. Baik, nah ini ada contoh disiplin positif. Nah ini salah satu contohnya ya. Nah ini ketika mereka datang itu kan tidak perlu diberintah, sudah bila ketemu Bapak Ibu sudah salim, sudah say hello ya, menyapa maksudnya. Nah seperti ini. Nah, ini contoh, salah satu contoh disiplin positif. Baik, berikutnya adalah mengenai
kebutuhan dasar manusia. Ini agak panjang Bapak Ibu nanti. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang mendasari kita bersikap dan berperilaku. Gitu. Ada beberapa. Yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup itu yang contohnya bagaimana ya Bapak Ibu? Makan, ada ya. Itu primer ya, bukan sekunder, itu primer, itu makan. Makan, minum itu kebutuhan hidup ya. Nah, lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah menangani kasus siswa yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Kan itu kebutuhan. Bukannya bermakna negatif ya Bapak Ibu. Yang mepet-mepet itu bukan ya. Bukan. Maksudnya nanti itu kasih sayang dan rasa diterima itu begini. Kadang itu kan kita ada siswa itu yang bandel banget gitu ya. Sebenarnya dia tidak bandel, dia hanya apa? Istilahnya caper ya. Bisa jadi di rumahnya dia itu broken home, orang tuanya bisa begitu. Makanya dia butuh kasih sayang. Atau bisa juga dia itu dari single parent, ibunya saja, nggak ada bapaknya. Otomatis dia butuh kasih sayang dari seseorang yang dia anggapnya sebagai seorang bapak. Nah, kan ada yang begitu ya. Nah itu berarti siswa itu membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ya, karena di rumah single parent ibunya aja. Nah di sini ketemu contoh ya, ketemu guru olahraga yang kebapaan ganteng. Nah itu membutuhkan itu. Begitu ya Pak Ibu. Nah lalu ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah penguasaan ini contoh begini, ketika ada seorang siswa itu mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar di 9A ya. Nah itu contohnya ada yang namanya Michelle. Nah itu kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan. Dia satu siswa tapi bisa mengontrol seluruh kelas. Padahal yang dikontrol itu secara tubuh itu kan dia lebih besar gitu. Yang penting kebutuhan dasar itu memberikan dampak positif ke teman dan kelasnya, itu it's okay Bapak Ibu. Jadi seperti Michelle itu kan dia seolah memimpin ya, leadernya 9A, padahal bukan ketua kelasnya kan begitu. Berikutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan kadang gini. Ketika kelas itu gurunya tidak datang atau terlambat datang katakanlah, lalu ada jam kos. Nah, kita kan istilahnya jam kos ya. Kira-kira siswa itu merasa sedih atau senang kalau jam kos itu? Senang ya, senang. Malah ketika waduh kok datang ya gitu. Nah, berarti siswa itu kebutuhan dasar akan kebebasannya mungkin bisa jadi masih kurang. Jadi dia tuh ketika datang ke sini itu sebenarnya ingin merasa bebas bermain, bebas ke teman-temannya, bebas bergurau. Pas kepingin itu, lah ada pelajaran matematika. Sedih akhirnya dia. Waduh, Pak Nana gitu ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang kita terapkan nanti kepada siswa. Lalu ada kebutuhan dasar kesenangan ya. Nah, ini yang kalau misal siswa bermasalah karena dia sering di rumah itu sering mendapatkan perilaku yang kurang baik ya dari lingkungannya, dari orang tuanya, bisa jadi begitu. Akhirnya implementasinya itu sikapnya dia ke teman-teman sekolah juga seperti itu, seperti orang yang melampiaskan gitu. Jadi kebutuhan dasar kesenangan itu sebenarnya kurang. Nah karena dia kurang, di rumah kurang senang atau kurang bahagia, maka pelampiasannya ke circle atau ke teman sekolahnya, nah itu menjadi tidak baik. Nah, maka dari itu dinamakan kebutuhan kesenangannya masih kurang. Ini motivasi perilaku manusia yang merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh, ini motivasi perilaku manusia. Contoh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, merupakan motivasi ekstensif. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi murid ini disiplin hanya karena dia takut dihukum, atau hanya karena dia takut ketika kita itu sebagai tim tatib melakukan razia. Nah, contoh begini, ketika di era sekarang itu kan kita HP itu kan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dikesampingkan ya Bapak Ibu. Dilarang itu kita membutuhkan, tapi diberikan kebebasan banyak melencengnya timbang lurusnya kan. Terkadang kita menemukan kasus yang seperti itu ya. Nah, maka dari situ di siswa ini perlu kita berikan motivasi tentang disiplin positif, di mana ketika dibolehkan membawa HP tanpa apa itu namanya, ketika tanpa adanya razia, maka HP itu digunakan sewajarnya dan sepentingnya saja. Contoh pembelajaran, ya pembelajaran. Jadi kalau download boleh downloadnya buku, e-book atau video pembelajaran. Kalau yang video yang di luar pembelajaran, nah itu kita harus berikan motivasi. Kalau itu bagus buat kamu, ya boleh. Tapi kalau memang belum waktunya, jangan. Karena itu nanti akan mempengaruhi kinerja otaknya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sering melihat video yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan usianya, itu kecenderungan siswa biasanya akan kurang fokus dalam pembelajarannya. Kan terpikirkan ke situ, terpikirkan dan tidak bisa tersalurkan. Itu kan hal yang kontras nanti di pikirannya, akhirnya membuat pembelajaran itu tidak fokus. Berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak yang seperti ini ya? Disiplin hanya ingin mendapatkan imbalan. Ada ya? Pernah terjadi begini nih Bapak Ibu? Bu Sakti, mungkin punya pengalaman seperti itu? Mungkin melakukan disiplin untuk mendapatkan imbalan, misalnya nilainya kita. Oh iya. Karena anaknya disiplin meskipun tanda kutip nilainya tuh pas-pasan. Oh begitu ya, itu berarti disiplin karena faktor ekstrinsik ya, karena pengaruh nilai. Ya. Baik. Ada lagi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Seperti yang saya contohkan tadi ya, membuang sampah itu tidak perlu terlihat, tidak perlu ada yang mengawasi, lalu sudah dibuang begitu saja. Contoh gini, ketika kita berkendara naik motor, kira-kira panjenengan ini memakai helm itu untuk keselamatan atau karena takut ditilang? Ada yang takut ditilang ternyata. Berarti itu dari kanan bayar ke sini sudah takut ditilang. Ada kata nggak ada polisi paling ya nggak pakai. Ya maka ketika kita berpikir bahwasanya helm itu adalah salah satu alat yang untuk menyelamatkan organ tubuh kita yang vital, berarti itu adalah motivasi itu dari intrinsik, dari dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya takut ditilang, ya berarti itu ekstrinsik ya, dari motivasinya dari luar. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing pengalaman lagi? Oh tidak ada, lanjut aja ya. Oke, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kira-kira ada sesuatu yang janggal nggak Bapak Ibu? Ini ada konsep disiplin, tetapi identitasnya gagal. Kita sudah menerapkan itu, tetapi di dalam pembahasan budaya positif ini itu termasuk sesuatu yang gagal. Padahal itu ya ini menimbulkan polemik sebenarnya Bapak Ibu. Baik kemarin dibahas di karya saya itu juga diskusinya akhirnya
seperti ada yang pro dan kontra gitu. Nah, apa saja identitas gagalnya? Pemberian hukuman. Jadi kita mendisiplinkan siswa dengan memberikan hukuman, itu ternyata masuk dalam kategori identitas gagal. Nah, kenapa kok begitu? Karena satu, itu menyakitkan siswanya. Nah, gitu ternyata Bapak. Padahal zaman saya sekolah dulu ya Bapak Ibu. Ini cerita pengalaman zaman saya sekolah dulu. Ketika kelas 5 itu saya belum hafal perkalian sampai 100. Itu saya berdiri, disuruh berdiri, suruh hafalan nggak hafal. Kepala saya itu dibenturkan di papan. Karena maklum sekolah saya waktu itu luar negeri Bapak Ibu. Swasta maksudnya. Jadi orang dibenturkan di papan. Iya. Delala sampai sekarang ini perkalian 100 saya masih hafal. Ya, entah karena saya memang nggak hafal tuh karena dibenturkan di papan itu. Tapi di era itu kan kita nggak bisa lapor kemana? Kita lapor ke orang tua misalnya, ya malah dimarahi sama orang tuanya. Ya kamu tuh yang nggak hafal, nah, jadinya kan begitu. Bukan malah seperti sekarang, ketika nggak hafal dibenturkan, orang tuanya datang sama polisi ya kayak itu. Iya, harusnya kita di penjara. Ya itu perbedaan Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya menjadi pro dan kontra. Tetapi karena kita di era pendidikan yang baru, nah maka kita harus mengikuti konsep yang baru. Kenapa hukuman dikatakan gagal? Karena hukuman membuat siswa ini tidak nyaman atau merasa takut, ya. Memaksa siswa ini menyembunyikan kesalahan, lalu murid menjadi rendah diri. Nah, siswa menyembunyikan kesalahan ini contoh yang paling real itu ketika ini anak saya itu ketika nilai bahasa Inggrisnya jelek gitu ya, kategori jelek bagi saya, itu dia lebih takut menunjukkan ke saya dibanding menunjukkan ke bundanya gitu. Karena saya pasti sudah diajari kok jelek. Jadi waktu itu saya menjadi posisi seorang penghukum, sudah diajari jelek. Nah, akhirnya menjadikan apa? Menjadikan anak-anak saya itu takut menunjukkan ke saya, tetapi lebih terbuka ke bundanya, karena bundanya lebih menerima, lebih cenderung menjadi posisi manajerial. Oh iya, nggak apa-apa jelek. Yang penting kan nanti kita berusaha lagi, belajar lagi. Nah, ya motivasi. Kalau guru bahasa Inggrisnya langsung kan enggak. Udah diajari setiap malam masih aja dapat segini. Nah, jadi itu bedanya gitu. Itu ternyata hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ini juga yang ini penghargaan. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra Bapak Ibu kemarin itu. Nah, lantas kenapa kok penghargaan itu masuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal? Nah, ini beberapa alasan yang sempat saya rangkum. Pertama, dia tidak efektif. Lalu yang paling mengena itu merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Tetapi di lain pihak itu ada yang berpendapat bahwasanya memberikan penghargaan juga menimbulkan sifat motivasi sebenarnya. Misal ya, kita sebagai seorang guru, ayo yang dapat nilai 100 saya kasih tas. Ternyata delala ada 10, wah bangkrut bandarnya. Ada 1, ada 2 kita berikan ke siswa 1, 2 begitu. Nah, bagaimana dengan 30 siswa yang lain? Nah, itu sebenarnya ada 2 kemungkinan, tidak semuanya iri. Ada yang termotivasi, ada yang merasa iri. Nah, itu kan sudah lumrah saja. Tetapi dalam konsep ini kita melihat sudut pandang yang merusak hubungan karena sifat dari siswa-siswanya yang mengiri kepada siswa yang kita berikan penghargaan. Lalu yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Lah kok bisa mematikan kreativitas? Iya, karena nanti ketika ada sesuatu beda gurunya, kan beda guru itu bisa beda treatment ya Bapak Ibu. Misal kalau saya nih 100 saya kasih tas misalnya. Sedangkan Pak Solikin, ya kalau kamu dapat 100, nah tak doakan kamu masuk surga. Nah kan beda treatmentnya. Siswa bilang,
alah cok gitu doang, males. Nah, itu maksud nanti mematikan kreativitas. Karena kenapa kok dimasukkan mematikan kreativitas? Karena setiap treatment satu guru dengan yang lainnya pasti berbeda. Kan nggak mungkin 11 mapel kita rapat rundingan yang ajar di 8A. Kita sepakat ya, siapapun yang kita ajar 8A dapat 100 kita kasih tas, kan nggak mungkin gitu. Saya nggak pernah menemukan juga ya. Nah, oleh karena itu mematikan kreativitas itu masuk dalam kategori identitas gagal, memberikan penghargaan ya. Lalu ada menghukum dengan sistem ranking. Loh, bagaimana nih maksudnya menghukum dengan sistem ranking? Lalu kira-kira ada yang bisa mencermati enggak? Menghukum tapi dengan sistem ranking. Sistem ranking, kenapa? Nah itu mendasari kenapa dulu itu zaman saya sekolah itu kan ada peringkat 1, 2 ya, ada 10 besar. Nah sekarang kan nggak ada. Nah ternyata itu masuk dalam kategori menghukum. Loh, menghukum kenapa? Ya, yang terhukum adalah siswa yang ranking 32. Nah kelas itu kan 32 ya. Ya. Yang kita nanti kalau ranking kan pasti ada yang ranking 32. Nah itu dalam kategori menghukum ternyata. Dalam kategori penghargaan yang identitasnya gagal. Berhasil ketika kita berikan ke yang ranking 1, 2, 3, 10 besar. Nah yang biasanya tidak 10 besar itu kan tidak tercatat ranking berapa itu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu? Dulu ada kan ya ranking 10 besar yang ditulis di papan itu hanya peringkat 1 sampai 10. Nah 11 sampai 32 gimana? Ya buangan sesuatunya gitu. Seolah-olah kan begitu. Nah maka dari itu memberikan sistem ranking itu termasuk dalam kategori penghargaan yang gagal karena dia memiliki sifat menghukum. Meskipun ada sebagian sifat itu sebenarnya memotivasi juga ya sebenarnya. Lalu penghargaan itu juga merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Merampas hak dengan merampas hak menghargai dirinya. Kira-kira bagaimana? Ini Bapak Ibu ada yang bisa mencermati itu? Jadi penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena dia merampas hak menghargai dirinya. Kira-kira bagaimana? Contoh misal ada dulu itu kan sekolah itu kan sambil les ya Bapak Ibu. Les di bimbel gitu les. Nah, ketika winter sekali pasti anak les dan enggak les itu kan masih berbeda ya. Kan nggak ada ceritanya les itu kok kalah sama anaknya nggak les, meskipun ada, tapi kan lebih cenderung yang les di bimbel-bimbel ternama itu kan pasti lebih pintar dengan smart solutionnya. Ya benar ya, apa namanya? Smart solution ya. Nah, itu. Smart solution kan pasti ada ya. Nah, itu kan pasti membuatnya dia pasti lebih cepat, lebih konsep lebih paham ya, konsep pembelajaran. Nah ketika dia sudah mendapatkan itu, sudah pintar sekali, lalu gurunya memberikan penghargaan yang biasa saja. Contoh, ada kan guru yang kok bisa jawab ya pintar, tak kasih permen. Nah, terus sebagian siswa senang ya, dua permen. Dan yang siswa dengan mengikuti les bimbel yang 1 tahun sekian juta itu, ya ampun permen kan itu ya. Lalu dia tuh merampas hak menghargai dirinya. Aku dihargai cuma 1 butir permen gitu loh. Dimana permen itu 1.003 gitu ya. Udah 1.000 dapat 3 lagi. Lalu kan harga dirinya itu kan terampas gitu. Jadi ini bagi saya pribadi juga hal-hal yang baru Bapak Ibu. Ternyata penghargaan yang sifatnya seperti itu termasuk dalam kategori konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Lantas berikutnya, nah ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau penghargaan gagal malah memberikan konsekuensi, itu yang sukses. Nah ini juga menimbulkan perdebatan akhirnya ya. Nah kenapa dikatakan seperti itu? Karena konsekuensi ini memberikan penguatan jangka pendek.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, di sistem ranking tadi kan ketika termotivasi berarti kan dia jangka panjang. Ketika dia ranking yang tidak tersebutkan, maksudnya 10 yang tidak masuk dalam 10 besar, otomatis dia merasa itu kan jangka panjang sampai 1 semester tidak terperhatikan gitu ya Pak. Siswa kan kadang merasa seperti itu. Nah, maka konsekuensi ini masuk dalam identitas sukses itu contohnya ketika penguatan jangka pendek, ketika siswa itu berprestasi, kita langsung berikan saja penghargaannya di saat dia langsung berprestasi. Misal PH itu kan ada banyak ya, PH 1, 2, bahkan 1 bab itu kan kadang ada 1 semester itu setiap bab. Misalnya di bab yang banyak ada bab 1 sampai 4. Kalau saya bahasa Inggris itu ada 4 bab, maka saya PH itu kan 4 kali. Nah, maka 4 kali itu saya berikan penghargaan. Nah, itu yang masuk dalam konsekuensi. Jadi penghargaannya jangka pendek, dia langsung terima. Ketika PH 2 katakanlah dia gagal, otomatis kan dia akan merasa bersedih. Tapi kita motivasi lalu PH 3 nya berhasil, kita berikan lagi penghargaan. Jadi dia langsung cepat naiknya. Itu maksudnya gitu. Jadi itu adalah konsekuensi yang dimana merasanya ke siswa itu tidak terlalu lama gitu. Kalau gagal nggak terlalu lama, itu bisa langsung bangkit ya, gitu. Kalau ranking itu kan 1 semester lama ya. Nggak, kamu ranking berapa nak? Saya ranking 30 Pak. Ya sudah, kamu 1 semester ini ranking 30. Kasihan gitu ya. Dia akan per 30 terus. Nah gitu, itu perasaannya siswa dikhawatirkan seperti itu Pak. Nah, lalu dikatakan identitas sukses ketika kita melakukan monitoring yang berkelanjutan. Ketika siswanya gagal, misalnya dalam ujian kita berikan pemahaman. Oh, kamu gagalnya di mana? Di sini. Oh ya, ini harusnya belajar seperti ini. Kalau panjenengan punya waktu luang dan 40 jam seminggu, ya bisa diberikan tambahan di ruang guru bisa. Nah, itu maksud dari monitoring berkelanjutan. Pak, susah? Iya susah. Saya dulu juga susah ya, sama. Maka kita di sini sama-sama belajar dan ini ternyata hal yang baru. Ya kita sebagai guru cobalah dilakukan gitu, agar supaya kita ini menjadi guru yang mempesona ya. Bapak Ibu pernah dengar ya guru yang mempesona ya? Saya dulu tuh berpikir bahwasanya guru yang mempesona itu guru yang ganteng ya, perutnya six pack, lengannya besar ya. Nah itu guru yang mempesona ya. yang bangkek berarti nggak mempesona. Menurut saya nggak mempesona berarti bangkek ya. Ternyata bukan Bapak Ibu. Guru mempesona itu not only fisik ya, nggak hanya fisik aja. Ternyata guru mempesona itu guru yang memberikan monitoring jangka panjang atau bahasa sederhana itu perhatian ke siswanya. Nah, itu guru yang mempesona. Itu saya baru ngomong ternyata nggak hanya fisik ya. Karena yang namanya guru mempesona itu guru yang ketika ketidakhadirannya itu dirindukan ya, dan kedatangannya itu membuat siswa bahagia. Itu guru yang mempesona. Lalu murid bisa menghormati peraturan. Nah itu tadi yang sifat intrinsik ya. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Loh, maksudnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan bagaimana? Merenungi kesalahan itu maksudnya tenggelam dalam kesalahannya Bapak Ibu. Kenapa yang memberikan hukuman itu bisa tenggelam dalam kesalahannya? Karena sistem ranking tadi selama 1 bulan, kalau tidak ada monitoring berkelanjutan, bisa jadi selama 1 semester itu dia akan tenggelam dalam kesalahannya. Karena tidak ada penghargaan lagi selain nanti ketika dia rapotan kan gitu. Nah maka dari itu konsekuensi itu lebih baiknya diberikan di hal-hal yang berjangka pendek. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf, nanti ini mungkin jenuh ya untuk konsumsinya mungkin setelah ini ya. Nanti saya datang. Masalah deadline nanti dekat ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang akan kita bahas yang lebih bagus ini namanya restitusi Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar ya restitusi ya. Iya restitusi. Nah ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya ya, bisa fokus pada
pemecahan jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain. Nah, ini nanti yang kita bahas teori kontrol ya. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini konsep dari disiplin dengan identitas sukses itu kita lebih cenderung menerapkan yang restitusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan segitiga restitusinya supaya kita lebih paham kenapa murid itu bisa bertanggung jawab atas perilakunya, bisa menemukan pemecahan masalahnya sendiri ya. Kita hanya membimbing dan dia memecahkan masalah sendiri. Kenapa harus memecahkan masalah sendiri? Supaya kedepannya dia nanti bisa mandiri, nggak tergantung dari kita. Soalnya kalau dia baik ketika ada kita nanti, misalnya kalau contoh guru BK-nya misalnya ganti misalnya, katanya beda, nanti bisa kumat lagi ya, gitu ya. Nggak jauh-jauh di kelas saya sendiri ya, di BK Bu Iza begitu saya pegang di kelas ya, gitu. Karena guru tentunya beda-beda. Oke, langsung saja. Nah ini yang kita bahas pendekatan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa. Nah yang kita harus perhatikan adalah dinamakan disiplin positif itu faktor intrinsiknya yang kita kuatkan, bukan ekstrinsiknya. Kita pahami dulu Bapak Ibu pengertian restitusi. Menurut Gosen, ini yang mengarang bukunya maksud saya. Pengertian restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu, kita hanya membimbing saja sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kapan tadi saya sudah praktek segitiga restitusi, nanti ada videonya. Tapi namanya itu video praktek ya Bapak Ibu, nanti panjenengan bisa lihat semua itu bagaimana menanganinya sehingga siswa itu nanti ketika kembali ke kelompoknya dia merasa lebih strong, lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi ini Bapak Ibu, ini restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, ketika misal siswa datang nggak pakai atribut yang lengkap, misal kita panggil, lalu kita ajari kesalahanmu adalah kamu tidak memakai atribut. Nah, bagaimana cara belajar dari kesalahan itu? Nah, kita bisa berikan tugas-tugas dan yang pasti kita berikan treatment sehingga atribut itu harus memang sudah terjahit semuanya. Jadi tidak langsung menghukum Bapak Ibu. Jadi tidak harus siswa itu menebus kesalahannya dengan hukuman. Kamu nggak pakai atribut, ayo kosek BC kan dulu gitu ya Bapak Ibu, zaman saya sekolah itu ngosek WC ya. Bayangkan Bapak Ibu ngosek WC, padahal di rumah saya nggak pernah ngosek WC, karena suruh ngosek WC. Nah berikutnya restitusi ini memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran, bukan paksaan. Doa masa tawaran kok bukan paksaan. Nah nanti itu akan diberikan contoh bagaimana siswa itu kamu perbaiki atau menyelesaikan masalahmu ini menurut kamu bagaimana lebih baiknya. Nah kita membimbing saja. Contoh ketika ada anak yang membuli temannya dan sampai nangis, lalu kita bilang ke depan setelah ini supaya kamu dan temanmu bersahabat lagi, apa yang kamu lakukan? Oh iya Pak, besok saya langsung temui, saya minta maaf, lalu saya ajak mabar bareng supaya kita bersahabat lagi. Nah itu kan bisa seperti itu. Jadi kita berikan tawaran-tawaran sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bukan paksaan. Kalau paksaan itu, kamu kesini berdua, salaman, udah salaman, udah terus pelukan. Karena dulu pernah gitu. Ini masa yang sama ya, cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya. Salaman, pelukan. Dulu ada begitu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Berikutnya ada fokus pada solusi. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan antara treatment ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Ini contoh kasusnya siswa tidak mengerjakan kewajibannya. Maksudnya siswa nggak mengerjakan tugas gitu ya, tidak mengerjakan kewajibannya.
Ketika guru memberikan hukuman, maka guru menghukum dengan hormat bendera 10 menit. Ini contoh kasusnya begini Bapak Ibu. Ini treatment yang lama ya Bapak Ibu. Zaman-zaman saya sekolah gitu ya. Suruh menghormat bendera, padahal ya pernah terjadi gitu. Guru marah dan akhirnya murid menjadi takut. Meskipun takutnya saya kepada guru itu sebenarnya ya ada dampak positifnya sebenarnya, nggak semuanya negatif ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita menerapkan treatment yang konsekuensi, guru ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan kewajibannya saat istirahat. Jadi misal PR mana belum selesai, jadi kamu nanti istirahat ke perpus ya, kerjakan. Itu memberikan konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga bagus ya konsekuensi. Nah, berikutnya restitusi. Ini guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana sih? Keyakinan kelas itu begini Bapak Ibu. Bedanya dengan peraturan kelas ya. Dari segi kalimat, kalau peraturan itu lebih cenderung menggunakan kalimat-kalimat perintah yang lebih konotatif ya dalam bahasa Indonesia, atau bermakna negatif ya kalau konotatif. Contoh gini, kalau perintah, misal ada sampah, kita berikan notis begini, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan perintah, itu peraturan begitu. Tapi kira-kira kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Oh, bukan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu masih cenderung pemerintah ternyata Bapak Ibu. Jadi kalimat keyakinan kelasnya begini, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh iya, berarti lah, aku buang sampah sembarangan, aku sebagai siswa nggak beriman. Nah, itu keyakinan kelasnya ternyata seperti itu Bapak Ibu. Dan itu pribadi bagi saya juga hal yang baru ternyata. Gitu. Tidak memakai helm saat menggunakan motor itu melanggar pasal sekian dengan hukuman kurung sekian bulan atau denda sekian rupiah. Nah, itu peraturan, masuk dalam peraturan. Kan bahasanya dia sedikit memaksa ya. Tapi kalau bahasa keyakinannya bagaimana? Iya, bisa memakai helm adalah keselamatan bagi setiap pengendara. Gitu ternyata. Saya tuh baru tahu juga setelah mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi ya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, karena jujur saja secara pribadi itu saya lebih cenderung itu dulu itu menggunakan peraturan, bahkan keras ya peraturannya. Akhirnya ya treatmentnya ternyata memang kurang bagus. Nah, di dalam restitusi itu Bapak Ibu, kita ini sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Kita bisa menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah. Kita bisa posisi sebagai teman, pemantau, atau ini posisi yang paling atas sebenarnya sebagai seorang manajer. Nah, saya pribadi dulu itu sering di posisi ini Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu masih ingat ya yang ada tragedi bayi terbang itu ya. Nah, itu saya berada pada posisi sebagai penghukum ya. Tapi secara tidak sadar kita tuh sebenarnya sudah jauh di posisi manajer loh Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya kita lihat di data Tim itu ada siswa yang hampir setiap hari dalam 1 minggu itu terlambatnya 4 kali misalnya. Jadi kita tanya, coba kamu kesini, kok ini terlambat 4 kali, kenapa? Kendalamu apa sih di rumah? Pak, saya ibu itu harus belajar puasa dulu Pak, setelah itu terus nganterin saya. Loh, kamu naik sepeda sendiri enggak bisa Pak? Gak punya sepeda, Gojek mungkin Gojek enggak, ini Pak uang saya baca cuma 10.000 Pak. Nah, di posisi seperti itu kita sudah menjadi seorang manajer gitu. Tapi itu di pagi hari ya Bapak Ibu. Kalau sudah jam terakhir, jamnya di lantai 3, terus ada anak yang nggak ngerjakan tugas, kamu nggak ngerjakan tugas, tulis mohon maaf di kertas 100 kali, nah, kan gitu ya. Dari posisi manajer kita langsung manjur ke posisi penghukum Bapak Ibu. Paginya sebagai manajer, siangnya sebagai penghukum.
Nah itu sempat saya utarakan begitu waktu di sesi diskusi itu, dan memang yang seperti itu tidak hanya kita Bapak Ibu, karena di situ diskusinya guru penggerak sejatim dan hampir mereka semua mengamini, ya berarti guru sejatim juga merasa seperti itu sama ya. Dan itu lumrah dan wajar saja. Oke, ya, ini penjelasannya. Contoh ini, kasus tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Ketika kita sebagai seorang penghukum, maka redaksi kita atau kalimat kita begini: patuhi aturan sekolah patuhi aturan sekolah. Sekarang kamu tulis buku. Saya tulis di buku. Saya tidak mengulanginya lagi sebanyak 100 kali. Nah ini posisi kita sebagai penghukum. Ini posisi yang paling rendah Bapak Ibu. Dan ini yang paling tidak bagus ya, karena membuat respek siswa ke kita itu kurang bagus saja. Lalu kita pada posisi membuat merasa bersalah. Nah ini kalau diintonasikan begini, berapa kali kamu ini diberitahu mengenai atribut? Kecewa saya sebagai kepala kelasmu. Berapa kali saya peringatkan kamu segera buat apa itu hidroponik, ya, kamu dibeli kamu. Kecewa saya, gimana begitu itu? Nah, itu posisi saya merasa membuat merasa bersalah. Nah ini sering-sering yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita sebagai teman ya. Jadi ayolah kamu yang tertib, buat saya sebagai wali kelas itu bangga gitu loh. Kali ini oke lah saya maafkan, tapi besok lagi jangan loh ya. Nanti sebagai teman. Ya ada bagusnya, tapi juga ada nggak bagusnya. Akhirnya siswa itu iya agak melunjak ke kita akhirnya gitu. Iya benar Pak Solikin. Akhirnya seperti meremehkan begitu. Sabar ayo. Iya, nah ini posisi yang berikutnya adalah pemantau. Ini kalimatnya ini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu ditanya. Siswanya suruh memilih. Misal di BK itu kan sering gitu ya. Oke, kamu ini sudah melanggar gini. Terus nanti kalau kamu melanggar lagi, hukumannya apa? Nah, itu memantau. saya bersedia dikeluarkan, nah ya kan gitu ya siswa itu. Nah, yang sebagai manajer, kalau sebagai manajer ini gini Bapak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Nah Bapak Ibu, secara pribadi saya kalau di posisi manajer ini teringat ini ya, kepala sekolah yang terdahulu ya, Pak Supardi gitu. Ketika kita sering datang terlambat itu ya, kita dipanggil ya, Pak Sultan gimana kabarnya? Istri sehat? Anak sehat ya Pak? Istri beberapa hari ini masaknya sering kesiangan ya Pak? Gitu. Saya lihat Pak Sultan setiap pagi bawa bototan, terus tapi kesiangan ya. Nah Bapak paling istrinya tuh capek, nah, gitu Pak. Gitu Pak Ibu. Beliau tuh mentreatment kita itu ketika sering terlambat tuh begitu ya. Makanya kan kita sering mendefinisikan sebagai cerita nabi-nabi. Dan ternyata tuh begitu. Nah setelah saya pelajari ini langsung saya ingat, oh iya, Allah ternyata Pak Supardi dengan segitu-gitunya tuh posisinya jadi manajer ternyata. Nah, itu yang tidak saya pribadi itu sadari waktu itu. Saya tuh kadang menganggap ini, aku ngomong kok ngalor ngidul. Padahal Pak dihukum aja, ternyata enggak. Justru yang ternyata yang benar itu begitu. Iya, langsung saya teringat gitu. Yang kemarin, ternyata beliaunya itu mungkin secara nggak sadar itu sudah berada pada posisi yang paling tinggi ya sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai ini manajer. Nah, posisi manajer itu tidak hanya digunakan pemimpin ya Bapak Ibu, kita semuanya tuh harus kalau bisa sebagai posisi manajer ya, sabar ya, supaya kita awet muda ya. Bahkan kalau kita menghadapi sesuatu yang bermasalah berat sekali itu kita benar-benar astagfirullah, sabar gitu. Nggak boleh langsung ambil kayak terus dilempar, sabar gitu. Atau langsung ketika diskusi kemarin itu hati saya langsung terlenyuh loh, ya Allah saya salah ya, sabar gitu. Salah gitu, saya merasa nggak enak gitu. Iya.
Nah ini yang kita bahas tadi tentang keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, peraturan tentang ini contoh ya Bapak Ibu. Ini yang tadi sudah saya contohkan menggunakan helm itu untuk keselamatan. Ini pandemi, ini kita pakai masker kenapa? Kalau kita berpikirnya karena nanti takut ditangkap Satpol PP kalau nggak maskeran, nah, berarti kita itu masih dalam kategori peraturan. Tapi kalau kita pakai masker supaya teman-teman ini nggak tertular ketika saya batuk, nah itu berarti masuk ke dalam kategori keyakinan. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu pastinya lebih abstrak dari peraturan karena biasanya tidak tertulis. Kalau peraturan kan tertulis ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung ke slogan-slogan ya. Jadi seperti tadi kebersihan sebagian dari iman. Belajarlah sepanjang hayat. Nah, gitu. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk bahasa yang positif. Bapak Ibu tidak memerintah, sedikit saja agar mudah diingat. Nah itu maksudnya kalimat itu simpel saja tetapi mudah diingat gitu. Keep the environment clean. Nah sudah gitu aja, sesimpel tapi mudah diingat gitu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan gitu ya. Jadi sesuai kondisinya. Kalau kita ini sekolah di pesisir ya harusnya disesuaikan itu. Bukan berarti sekolah di pesisir inputnya ini banyak orang Maduranya maka ditulisnya pakai bahasa Madura ya enggak. Maksudnya treatmentnya sesuai gitu. Lalu nomor 6, semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Nah, ini ya. Ini perlunya koordinasi mulai dari pimpinan sampai ke pihak guru ya, supaya kira-kira kelas itu sama-sama kita yakini dan kita lakukan secara otomatis ya. Nah ini contoh-contoh pembentukan kelas ya. Ini HP saat dimasukkan ya saat pembelajaran. Ini menyepakati dulu satu kelas, nanti baru dengan wali kelas. Wali kelas ini disampaikan ketika ada rapat dinas. Bahwasanya kelas saya ini kayak kelasnya seperti ini. Contoh kadang itu ada guru begini, Pak boleh minum setelah pelajaran? Ya kalau kamu haus silahkan, nggak apa-apa minum nanti daripada kesalahan nggak apa-apa. Pak boleh sambil makan permen? Ada gurunya nggak boleh. Mau kamu belajar kok makan permen? Ada gurunya ya sudah makan permen nggak apa-apa, asalkan diskusinya lancar, tugasnya selesai. Ada yang seperti itu. Jadi disepakati. Nah ini Bapak Ibu, ini bab yang terakhir, alhamdulillah ya. Akhirnya kita membahas tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Seperti yang tadi, segitiga restitusi itu untuk penanganan kepada siswa, di mana kita tidak langsung melakukan sebuah justifikasi atau penghakiman. Dimulai dari menstabilkan identitas ya. Contoh, nah ini ada kalimatnya ya. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi contoh gini, misal ada siswa yang membuli teman menangis gitu, jadi kita panggil, Randy, saya tadi ke sekolah itu melihat si Udin itu nangis. Lalu Pak Sultan tanya, kata Udin, kamu yang membulinya dia dengan mengolok-olok nama bapaknya. Kamu terus seperti itu. Lalu si Randy bilang, iya Pak, ya biasa Pak, itu olok-olokan antar teman. Lalu bisa bilang nih, Randy, ya saya paham ya, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan hal ini. Bahkan Bapak sendiri waktu sekolah ya begitu. Bisa seperti itu, menstabilkan identitas. Jadi siswa itu distabilkan dulu perasaannya, jangan terlalu disalahkan. Lalu di berikutnya adalah di kebutuhan. Kebutuhan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kita berikan solusi ke dia. Kira-kira nanti kamu sama Udin masih mau bertengkar terus enggak? Oh enggak Pak. Ya terus supaya Udin masih ingin terima kamu, nanti kamu bagaimana? Iya Pak, nanti saya akan minta maaf. Terus nanti saya ajak main lagi Pak, main bola lagi supaya oh ya sudah. Nah itu dia memvalidasi kebutuhannya dia apa supaya bertemu lagi dengan si Udin. Dan caranya bagaimana? Biasanya mereka karena sepak bola bareng, ya akhirnya dia bersepak bola bareng. Lalu guru berikutnya menaikkan keyakinan.
keyakinan kelas apa? Iya Pak, keyakinan kelas dulu yang pernah kita sepakati itu yaitu saling menghargai sesama teman. Berarti itu kamu langgar, iya. Kamu sadar melanggar itu, iya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bangkitkan dulu perasaannya dia supaya dia respect, dan tujuan terakhirnya yaitu menemukan solusi supaya si Randy dan Udin bisa bersahabat kembali. Jadi sebisa mungkin tidak memberikan hukuman. Kamu mau bully, panggil orang kamu sini, mana sopo kamu? Ya. Itu dulu saya pribadi ya pernah begitu. Tapi setelah mau belajar ini, oh ya Allah, astagfirullah, salah gitu ya. Saya sadar gitu. Baik, Bapak Ibu, ini yang terakhir saya akan berikan contoh video yang pernah saya lakukan. Video penerapan. Nah, ini ya, ini. Halo, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultani dan pertanyaan dan murid. Jika banyak, ini juga saat pengalaman untuk kawan-kawan yang angkatan 11. Ternyata itu ada ketika kita melihat beberapa contoh, itu ternyata ada caranya Bapak Ibu. Karena pertanyaan yang ada di sekitar diskusi itu kan banyak. Barangkali kita lupa ya mau bertanya apa supaya urutannya pas begitu. Nah, ini ada beberapa tips di pelajaran, tips dan triknya. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Coba tadi Pak Sultan ya kan, tadi belum apa bahasanya siapa sering terjadi apa betul? Menurut ingatannya siapa sudah berapa kali di dalam kelas? Oh tidak. Menurut siapa sampai di kelas itu suatu kesalahan atau bukan? Baik siapa? Jadi inti dari pemaparan ini adalah kita tidak langsung melakukan judgement atau menghakimi siswa lantas langsung menyalahkan. Kamu tidur di kelas pasti maba ya semalam ya. Saya lihat akunmu aktif itu mobile jemu ya jam 12 malam. Iya Pak, kan mabar sama bapak kan repot ya Pak. Nah itu jadi tidak harus begitu, kita besarkan dulu hatinya, lalu kita carikan solusinya. Gitu. Menurut baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini untuk pembahasan tentang budaya positif. Ke depan nanti semoga kita semua ya, khususnya saya sendiri kan juga sebagai tentatif, itu kita bisa benar-benar melaksanakan budaya positif itu ya, mulai dari kita berperan sebagai manajer ya, sampai kita melakukan praktek segitiga restitusi ya, agar supaya apa? Agar supaya kita ini menjadi sosok guru yang mempesona, menjadi sosok guru yang benar-benar membimbing kepada siswanya, jadi benar-benar guru yang digugu dan ditiru begitu. Atau yang kalau dalam filosofinya kita di kantor itu apa Bu? Engarso Suntulordo, itu di depan kita harus memberikan contoh. Lalu ing madya mangun karso. Apa artinya Bu? Di tengah-tengah memberikan dorongan atau semangat. Yang terakhir apa? Tuturi handaya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 45 Surabaya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas disertasi pada pagi hari ini. Semoga kita semua menjadi guru yang hebat, guru yang mempesona, dan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, luar biasa sekali pemaparan materi dari Bapak Sultan. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Ahmad Sultan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai diseminasi budaya positif. Banyak sekali materi yang kita dapatkan, mulai dari konsep pemahaman disiplin positif. Ternyata dalam disiplin positif itu kita mempunyai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini juga jujur saya juga baru tahu. Ternyata dalam menumbuhkan disiplin itu ada dua hal ini yang harus kita pahami. Selain itu juga mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses tadi ya maksudnya. Ada juga mengenai sebagai guru kita itu menempatkan diri sebagai apa? Mulai dari sebagai penghukum sampai ke tingkat yang paling tinggi tadi adalah manajer. Dan saya sendiri sebagai guru pengalaman pernah menjadi seorang penghukum, pernah menjadi seorang yang membuat rasa bersalah ke siswa. Jujur ya, pengalaman saya Pak Sultan pada waktu di kelas itu biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas itu saya menawarkan, kadang juga memaksakan ke siswa, kalau kamu tidak mengerjakan tugasnya Bu Septi, saya berikan tambahan tugas 3 kali mengerjakan. Jadi berarti saya berada di posisi paling rendah sebagai penghukum ya. Membantu saya bersalah. Iya betul. Ada juga di sini mengenai segitiga restitusi, bahwa dalam penanganan masalah kita itu harus sesuai dengan urutannya, mulai dari validasi kebutuhan, stabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinannya kepada peserta didik. Sangat luar biasa sekali materi dari Bapak Sultan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau menyampaikan suatu hal, mungkin Bu Kartika. Baik, terima kasih Bu Septi. Pak Sultan sangat luar biasa pemaparannya. Terima kasih. Ini ada ilmu baru bagi saya. Di sini saya hanya sedikit menanggapi saja Pak Sultan. Kalau Pak Sultan tadi menggambarkan pendidikan dulu seperti ini. Memang pendidikan itu kan sifatnya dinamis, ya. Selalu berkembang sesuai dengan faktor-faktor tertentu yang ada pada situasi, faktor yang ada pada siswa. Kalau tadi Pak Sultan menyebut disiplin gagal ya, tapi saya rasa itu adalah yang Bapak Sultan tadi contoh sampaikan itu justru disiplin yang nggak gagal, karena Pak Sultan bisa menghafal karena kepalanya dibenturkan oleh guru ya. Nah, jadi memang kita melihatnya dari sisi yang bagaimana, dan ternyata gurunya Pak Sultan itu hebat memberikan hukuman pada orang yang tepat. Nah, ya kan? Karena tidak semua anak itu bisa menerima hukuman kita dengan baik. Kalau seperti saya sama, bokong saya ini digebuk ame penggaris itu dulu itu sudah setiap hari, karena saya itu termasuk murid yang lemot. Ya. Nah, seperti itu. Kalau hukuman itu diberikan kepada siswa yang tepat, insya Allah jadinya akan seperti kita. Ya, kita kan hasil didikan lama, tapi alhamdulillah kita iya kan? Tapi alhamdulillah Pak Sultan bisa mencapai sampai guru penggerak seperti ini ya. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang penghargaan. Penghargaan yang Bapak sampaikan tadi kan lebih ke benda ya. Tas, kemudian mungkin coklat, mungkin permen. Sebenarnya penghargaan itu bisa kita berikan dalam bentuk lesan atau ucapan. Wah, kamu bagus sekali, ini karya kamu, lukisan kamu, ibu saja nggak bisa buat seperti ini. Mungkin itu bisa diganti seperti itu kalau menurut saya. Kemudian pendapat saya untuk yang kontrol ilmu, kontrol apa Pak tadi? Posisi kontrol ya. Sebenarnya kita sebagai guru itu sudah melakukan 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum dan sampai manajerial. Tergantung kita sebagai guru itu berperan sebagai apa. Kalau saya seperti itu. Contoh di sini saya sebagai wali kelas. Kalau saya cermati dari paparannya Bapak Sultan sebagai wali kelas, saya lebih ke teman ya, ke teman dan pemantau. Jujur saya seperti itu. Kalau saya berposisi sebagai tim tatip, kebetulan tugas tambahan saya juga tim tatip, saya lebih ke penghukum. Itu saya jujur, karena memang kita kan tidak tahu ilmunya ya Pak Sultan ya. Jadi kita penerapannya mungkin berbeda. Kalau ya mungkin kita tidak tahu ilmunya, jadi kita terapkan saja sesuai dengan apa kondisi kita saat itu, kan seperti itu. Kemudian
kalau saya cermati dari pemaparannya Pak Sultan, bisa juga kita bisa menerapkan itu disesuaikan juga dengan karakter siswa. Kalau karakter siswa ini anaknya cegean, mohon maaf dalam tanda kutip, ngambekan ya, bahasa sekarang apa Bu? Kalau BK mutungan ya, itu mungkin untuk hukuman tidak cocok. Nah, itu yang kita harus, saya pribadi yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa mengenali karakteristik peserta didik seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih, sangat luar biasa menambah ilmu Pak Sultan pemaparannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tambahannya Bu Kartika. Ini berdasarkan dari pengalaman pribadi ya, mulai dari sebagai murid hingga akhirnya Bu Kartika jadi seorang guru di 45. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu yang lain? Ada yang mau menambahkan atau bertanya kepada Bapak Sultan? Baik, jika tidak ada, terima kasih sekali untuk Bapak Ahmad Sultan yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan saya juga telah sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara yang luar biasa pada siang hari ini. Akhirul kalam saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.